终于让我找到了。Halo guys, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Swan Emperor untuk part yang ke-8. Bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Swan Emperor. Di episode kemarin, Wang Fan sedang memancing monster tingkat 5 ke dalam pertarungan antara ras manusia dengan ras serigala. Wang Fan pun diserang oleh Yang Lingxiu, namun Wang Fan hanya menghindarinya. Lalu Wang Fan melempar bunga ke pundak masing-masing musuhnya dengan bunga anggrek peri giok putih, agar monster tingkat 5 itu mengejar mereka karena suka dengan bau bunga tersebut. Mereka pun memilih kabur dan pergi karena dikejar oleh monster tingkat 5 tersebut. Tak selang berapa lama, Nona Su datang menghampiri Wang Fan, dan ia sangat senang karena ternyata Wang Fan masih hidup dan baik-baik saja. Si Wentong juga sangat senang dengan kemunculan Wang Fan. Lalu mereka pergi untuk menjauh dari para musuh-musuhnya. Di dalam perjalanan, Wakil Dekan Lu meminta para muridnya untuk pergi duluan, karena ia ingin ada sesuatu yang akan dipertanyakan kepada Wang Fan. Wakil Dekan Lu pun meminta maaf kepada Wang Fan karena membiarkan Wang Fan jatuh ke tangan Yu Shenmei, juga hampir mati di mulut monster tingkat 5 tersebut. Dan mulai dari sekarang ia akan menjaga Wang Fan dengan baik. Namun Wang Fan mengatakan kalau ia tidak apa-apa. Wakil Dekan Lu bertanya tentang ia bertarung dengan Lingxiu dan Yu Shenmei. Ia menyadari pemahaman baru mengenai teknik Yin dan Yang, dan ia akan mendiskusikan kepada Wang Fan. Wang Fan pun menjawab kalau ia hanya tahu beberapa hal saja. Selebihnya ia masih belum tahu. Wakil Dekan Lu pun meminta maaf kepada Wang Fan dan tidak akan mengganggunya lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tak selang berapa lama mereka pun beristirahat untuk memulihkan kekuatannya masing-masing. Di saat mereka akan kembali ke perkemahan, Yu Shenmei dan Yang Lingxiu dari klan pedang tirani datang kembali bersama pasukannya untuk menyerang kembali kepada ras manusia. Tetua akademi pun mengatakan jika wakil dekan dan murid-murid tidak rela terluka atau mati, ia akan maju dan yakin masih bisa memukul mereka dengan keras. Namun di saat ia akan menyerangnya, tiba-tiba datanglah sekelompok klan suara dewa datang untuk membantu ras manusia. Ia bernama Xiao Rulong. Xiao Rulong pun langsung menyerang dengan jurus pembunuh pedang suara seruling. Lalu Yan Lingxiu pun menangkis dan mencoba menyerang ke arah Xiao Rulong. Namun para pengawal dari klan serigala itu pun dikalahkan dengan mudah oleh para klan suara dewa. Yu Shenmei dan Yang Lingxiu pun memilih pergi karena pasukannya sudah mati tak tersisa. Lalu wakil dekan bertanya kepada Xiao Rulong kenapa ia bisa sampai ke dalam hutan. Xiao Rulong mengatakan kalau kedatangan mereka adalah untuk mencari Raja Harimau Perak. Wakil dekan juga mengatakan kenapa ia berlari ke dalam hutan mencari Raja Harimau Perak. Rulong pun menjelaskan dengan singkat. Ia menjelaskan mengenai Raja Harimau Perak yang jatuh ke dalam jurang dan membuat Master Dewa Bela Diri marah. Master Dewa Bela Diri turun tangan dan langsung membantai para penjaga Dewa Iblis. Lalu Master Dewa Bela Diri mengirim seseorang untuk mencari Raja Harimau Perak. Namun mereka tidak pernah menemukannya. Raja Harimau Perak belum mati. Ia mengeluarkan perintah untuk mencarinya. Kemudian seseorang menemukan Raja Harimau Perak muncul di barat laut kota dewa dan ditemukan oleh orang lain. Jadi semua orang bergegas. Secara kebetulan Xiao Rulong melihat prajurit dewa pedang dari klan pedang tirani 9 matahari. Ia menyadari kalau Golden Martial God dari klan pedang tirani 9 matahari, Len Xindao, juga mengatur prajurit dewa pedang untuk menyerang dan membunuh Raja Harimau Perak. Lalu Raja Harimau Perak dipukul dengan keras dan membuat Raja Harimau Perak terluka dan melarikan diri. Jadi ia berniat untuk mencari Raja Harimau Perak dan kebetulan ia bertemu dengan Akademi Huang Jin. Berdasarkan petunjuknya, Raja Harimau Perak lari ke Pegunungan Viayun. Di saat bersamaan, Wang Fan harus secepatnya untuk menemukan Raja Harimau Perak. Meskipun awalnya ia berpura-pura terluka, tapi juga berulang kali bertemu dengan penjaga Dewa Iblis. Dan kemungkinan situasi saat ini Raja Harimau Perak sangat buruk.
Lalu Xiao Rulong mengatakan kalau Raja Harimau Perak sangatlah penting untuk umat manusia. Jika dia mati akan menjadi pukulan besar bagi umat manusia. Lalu wakil dekan mempunyai usul kepadanya untuk menyerang Yu Shenmi dan yang lainnya bersama-sama agar mereka tidak mencari Raja Harimau Perak. Dan ia mengambil inisiatif akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menemukan Raja Harimau Perak. Beberapa waktu kemudian mereka pun beristirahat terlebih dahulu di perkemahan. Lalu Wang Fan memberikan bunga anggrek peri giok putih kepada Nona Chu. Wang Fan mengatakan bunga tersebutlah penyebab mengapa 3 monster tingkat 5 giok putih itu memiliki tubuh giok putih. Dan Nona Chu Qingyi pun memakan bunga anggrek peri giok putih tersebut. Lalu Wang Fan mengatakan setiap orang yang memakan bunga tersebut akan memiliki tubuh perak giok putih. Dan ia meminta Nona Chu untuk menyempurnakan tubuh perang dalam satu gerakan. Dan ia meminta Nona Chu untuk menyempurnakan tubuh perang dalam satu gerakan. Nona Chu pun mencoba berkultivasi untuk menyempurnakannya. Tak selang berapa lama wakil dekan Lu pun datang. Ia pun sangat terkejut. Lalu Wang Fan menjelaskan kepadanya kalau ia tidak sengaja menemukan anggrek peri giok putih. Lalu membawanya untuk Nona Chu. Dan ia berhasil menerobos ke ranah wisdom aliran biru tahap awal. Lalu Wang Fan mengatakan kalau Nona Qingyi pasti bisa mendapatkan tubuh perang giok putih. Dan ia berhasil menerobos ke ranah wisdom aliran biru tahap awal. Nona Chu pun berhasil menerobos dan kekuatannya telah meningkat dengan pesat. Dan semua ini juga meningkatkan peluang Akademi Huang Ji-nya untuk menang. Wakil dekan Lu memutuskan akan menyerang ke perkemahan Yu Shenmei. Akademi Huang Jin dan klan Suara Dewa pun pergi ke perkemahan Yu Shenmei untuk menyerang. Lalu Wang Fan hanya melihat pertarungan mereka dan memilih untuk mencari Raja Harimau Perak palsu. Karena di belakang klan Serigala ada 3 ras yang mendukungnya, yaitu ras Rubah Xinyu, ras Api Ungu, dan ras Serigala Xiyu. Dan jika tidak segera menemukan Raja Harimau Perak palsu, ini akan sangat berbahaya. Dan di pagi harinya Wang Fan melihat buah roh giok ungu. Dan buah roh giok ungu ini adalah merupakan buah roh yang sangat langka. Meski tidak seperti anggrek peri giok putih, tapi buah roh giok ungu ini bisa memperkuat tubuh fisik. Dan hanya bisa digunakan berkultivasi. Tapi kegunaan dalam hal ini jauh melebihi anggrek peri giok putih. Dan pantas saja kedua monster itu bertarung sampai mati untuk memerebutkannya. Dan Wang Fan melihat si Hu Feng dan He Tianming ingin mengambil keuntungan dari pertarungan mereka. Lalu Wang Fan tidak akan melewatkan kesempatannya untuk mendapatkan buah tersebut. Dan di saat keduanya akan bertarung dengan monster kera itu, Wang Fan langsung bergegas menghampiri buah roh giok ungu itu untuk mengambilnya. Sesudah mengambilnya, ia pun langsung pergi dan mencari tempat untuk berkultivasi. Tak selang berapa lama Wang Fan berhasil berkultivasi. Dan ia hanya membutuhkan 1-2 bulan bahkan lebih cepat agar bisa menembus ranah Hirpal Roh Ungu. Dan setelah itu ia akan berlatih dengan keras. Tapi yang terpenting adalah Wang Fan akan mencari Raja Harimau Perak palsu terlebih dahulu. Ia pun pergi untuk mencarinya. Di tengah-tengah perjalanannya Wang Fan melihat ada sekelompok penjaga Dewa Iblis. Dan mereka sedang mencari Raja Harimau Perak. Ketua mereka pun mengatakan, untuk saat ini, jika ia bisa menangkap Raja Harimau Perak, ia akan dipromosikan tuan kelima dari ras iblis surgawi. Wang Fan pun tahu kalau Raja Harimau Perak palsu pasti ada di dekat di sekitar pegunungan itu. Ia pun langsung mencarinya sebelum terlambat. Beberapa waktu kemudian, Wang Fan menemukan Raja Harimau Perak palsu di sebuah gua. Lalu Raja Harimau Perak palsu itu mengatakan kepada Wang Fan kalau ia tidak kompeten membiarkan Wang Fan datang menyelamatkannya. Wang Fan pun memberikan pil pemulihan terhadapnya dan Raja Harimau Perak palsu itu mengatakan kalau ia bernama Gao Xiyu. Ia menceritakan di saat ia mengikuti kakek dekan menerobos masuk ras iblis surgawi. Juga salah satu dari 27 yang selamat. Semenjak itu 27 dari mereka menetap di akademi. Ia ditugaskan dan berpura-pura menjadi Raja Harimau Perak merupakan kehormatan untuknya. Bahkan mati pun ia rela. Dan kakek dekan telah menyiapkan Raja Harimau Perak palsu yang baru. Ia rasa saat ini juga ia masih bisa memainkan peran tersebut. Ia mengatakan kalau ia akan berusaha keras untuk hidup dan melarikan diri dari tempat tersebut.
Wang Fan pun mengatakan agar Tuan Gao memulihkan kekuatannya terlebih dahulu, dan sisanya Wang Fan lah yang akan menyelesaikannya. Tuan Gao mengatakan kalau ia tidak punya waktu untuk memulihkan diri, karena Ye Wutong dari klan iblis surgawi telah datang ke hutan dan mencarinya. Ia terlahir dengan mata iblis, tidak hanya digunakan saat bertarung, tapi juga masih memiliki kemampuan lainnya dan mereka pasti akan segera menemukannya. Lalu Wang Fan mengatakan kalau Yu Weitong tidak ikut dalam pencariannya dan hanya anak buahnya yang mencari dan dipimpin oleh Ma Jinglong. Tuan Gao pun merasa senang karena tanpa Yu Wutong ia masih bisa aman. Wang Fan mengatakan pasti akan ada sejumlah besar master yang datang untuk mencarinya. Jadi Wang Fan akan mengalihkan perhatian mereka. Namun Tuan Gao tidak setuju dengan rencana Wang Fan karena nantinya akan sia-sia penyamarannya selama ini. Wang Fan pun mengatakan untuk tidak usah khawatir karena Wang Fan mempunyai rencana sendiri dan ia tahu wilayah yang dihuni beberapa monster yang kuat. Dan Wang Fan akan memimpin mereka ke dalam monster tersebut. Ia pun mengenakan pakaian Raja Harimau Perak. Wang Fan juga mengatakan kalau ia akan mencoba membereskan Ma Jinglong, tapi ia tidak menghadapi secara langsung. Wang Fan akan membawanya ke tempat monster tingkat 5 berada. Wang Fan pun pergi untuk mencoba membereskannya. 保护好自己。如果都不敢尝试，那我不是废了。 Tak selang berapa lama, Wang Fan melihat Ma Jinglong dan pasukannya. Ia pun mencoba memancing ke sebuah gua yang ada di dekatnya dan berpura-pura terluka. Ma Jinglong pun mengikuti dan menghampiri Wang Fan. Ia pun sangat senang karena telah menemukan Raja Harimau Perak yang sedang terluka. Lalu Wang Fan berpura-pura sambil mengatakan kalau ia akan ada yang membantunya, yaitu kakek dekan. Namun Ma Jinglong tidak percaya dengan Wang Fan. Dan ia mengatakan kalau kakek dekan benar-benar datang dan kekuatannya pasti sudah membawa Raja Harimau Perak sejak lama. 终于让我找到了，你还是太嫩了，居然用老院。 Ia pun langsung menyerang ke arah Wang Fan. Dan apa yang terjadi selanjutnya Mimin akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih.